Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesempatan yang Tuhan beri saat ini, mari kita mau pakai, mari kita mau gunakan ini untuk kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita muliakan Dia. Haleluya. Sebelum kita masuk di dalam doa kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan kita akan nyanyikan satu pujian. Dan kita akan masuk di dalam doa kita kepada Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Nyanyikan pujian ini. Kita mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan waktu kita untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Nyanyikan pujian ini lagi. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Haleluya, haleluya, sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, haleluya. Kami
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami saat ini Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji Engkau, kami mau merenungkan firman-Mu, dan kami mau naikkan doa-doa kami kepada Engkau Tuhan. Dan kami mau mempersembahkan waktu ini, mempersembahkan hidup kami ini sebagai persembahan yang hidup yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami membaca firman-Mu dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan. Kami percaya firman-Mu, firman yang hidup, yang adalah Engkau sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan sama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan malam hari ini saat ini saya mencoba memberikan tema renungan kita, hidup memuliakan Tuhan. Sekali lagi tema renungan kita malam hari saat ini saya mencoba memberikan tema yaitu hidup memuliakan Tuhan. Haleluya. Kita akan buka Alkitab kita akan baca ayat firman Tuhan di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasalnya yang pertama. Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-46 dan 47. Sekali lagi Injil Lukas pasal yang pertama ayat ke-46 dan 47. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat firman Tuhan yang kita baca yang menjadi ayat renungan kita saat ini adalah nyanyian. Kalau Bapak Ibu baca di situ ada perikop ditulis di situ, nyanyian pujian Maria. Ya, firman Tuhan saat ini kita mau belajar bagaimana Tuhan mengajar kita melalui sosok Maria, melalui pribadi Maria. Ya, kalau Bapak Ibu baca mulai perikop sebelumnya, ya, mulai ayat yang ke-26 di sana perikop awalnya itu ditulis pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Ya, kita lihat dan Bapak Ibu mungkin tahu jalan ceritanya ini sering kalau kita baca ayat ini biasanya pas Natal, ya. Tetapi kita akan lihat bagaimana kita akan renungkan bagaimana Maria bisa memuji Tuhan, Maria bisa memuliakan Tuhan, Maria bisa bergembira. Padahal di perikop sebelumnya itu Maria sempat alami tekanan, alami ketakutan, alami sesuatu yang tidak mengenakan. Sebab pada zaman Maria pada waktu itu, ya, harusnya sih sekarang ini juga menjadi perhatian sebenarnya, nggak boleh juga. Tetapi kalau zaman sekarang kayaknya hamil di luar nikah, kayaknya dalam tanda kutip untuk saat ini kayaknya sudah dianggap biasa. Padahal itu dosa. Tetapi pada waktu zaman Maria, ayat ini ditulis, Maria dia tahu bahwa kalau keadaan pada waktu itu orang banyak tahu Maria hamil sedangkan dia mengandung dan dia belum bersuami, pasti dia akan dihukum, pasti dia akan alami siksaan dan sesuai aturan pada waktu itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa kandungan Maria pada waktu itu adalah sesuatu rencana Tuhan. Itu bukan karena hubungan suami istri, tetapi oleh karena ada kehendak Tuhan. Tetapi kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya itu pada waktu malaikat Tuhan datang kepada Maria, Maria sempat katakan, ya, ayatnya yang ke-34 di pasal yang pertama di Injil Lukas itu, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami, ada tekanan. Kok saya? Aduh Tuhan, kok saya gitu ya. Padahal kalau Bapak Ibu baca pada waktu malaikat datang kepada Maria, ada janji yang disampaikan di situ. Tetapi ketakutan Maria terlebih dahulu ada, ya, kekhawatiran Maria
Ya pastilah ya, siapa yang tidak takut? Sebab dia tahu ada hukuman, ada ancaman di sana. Tetapi kita lihat ketika Maria menyadari, ketika Kak Maria sadar bahwa ada kehendak Tuhan yang harus dikerjakan, yang harus terjadi. Sehingga Maria bisa katakan, jadilah padaku. Menurut perkataanmu di ayatnya yang di ayat yang ke-28 di sana dikatakan, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, keadaan Maria yang tertekan ini kita bisa bandingkan, kita bisa baca di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-43. Gambaran kalau saya belajar ayat ini, mungkin bayangannya pada waktu itu Maria seperti ini ya. Mazmur 43 ayat yang ke-5 di sana dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, pemazmur katakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Mungkin ini juga yang dialami oleh Maria pada waktu itu. Ketika dia belum menyadari bahwa ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan, ada kehendak Tuhan yang harus dia kerjakan. Tuhan percayakan dalam hidupnya. Pada waktu yang Maria pikirkan pada waktu itu ada ketakutan, dia bangkitkan semangat. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Saya bisa bayangkan seperti itu. Sehingga muncul ayat ini, yaitu nyanyian pujian Maria. Ketika dia tahu bahwa ada kehendak Tuhan, dia katakan, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Maria bisa nyanyikan ini karena dia sudah tahu ada kehendak Tuhan. Haleluya. Dan dia mau dipakai oleh Tuhan. Kita akan belajar dari Maria ini. Firman Tuhan ajarkan malam hari saat ini. Kita mau lihat belajar dari tokoh Maria ini. Siapa Maria ini? Kenapa Maria bisa bersuka cita? Ada alasan Maria kenapa dia bisa nyanyikan nyanyian pujian ini. Karena Maria merasa ketika dia tahu dan dia sadar bahwa ada kehendak Tuhan yang dia dipercayakan, dia bersuka cita karena dia merasa dia dilayakkan oleh Tuhan. Tuhan yang pilih, yang dia nggak tahu. Ya, tadinya Maria tidak tahu, tetapi oleh karena ketetapan Tuhan, malaikat Tuhan datang kepadanya dan dia dipilih untuk mengandung. Ya. Maria mau dipakai, sekali lagi saya katakan, Maria mau dipakai Allah untuk rencananya. Untuk rencana Tuhan itu harus terjadi. Haleluya, kehendak Tuhan itu harus terjadi. Maria harus mengandung seorang anak laki-laki. Malaikat Tuhan katakan di dalam Lukas pasal yang pertama itu, di dalam ayat yang ke-30, 31, 32, 33. Saya bacakan ayat firman Tuhan, Injil Lukas pertama ayat 30 mulai. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, ayat 31 sampai ayat yang ke-33 ini pada waktu itu mungkin Maria belum belum tangkap apa maksud Tuhan. Sehingga ayat 34 dia katakan, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Sudah ketakutan dulu Maria. Yang dia ingat, yang dia perhatikan bukan firman Tuhan melalui malaikat Tuhan, tetapi dia langsung ingat ada hukuman nih. Ada hukuman. Dia tertekan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan di ayat yang ke-28. Ya, ayat 37 terlebih dahulu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan ini perkataan Maria ayat 28.
Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketika Maria menyadari, ketika Maria tangkap maksud Tuhan, mengerti maksud Tuhan. Ada ayat ini, ayat 46 dan 47. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, seperti saya katakan tadi, kita akan belajar dari Maria ini. Maria adalah salah satu contoh orang yang memiliki kerendahan hati, bukan rendah diri. Beda, ya. Rendah hati dan rendah diri itu beda. Kalau rendah diri itu merasa diri nggak bisa apa-apa, menutup diri, gak mau mengembangkan talenta, gak mau dipakai oleh Tuhan dan sebagainya. Itu rendah diri, merasa saya gak kayak dia, saya gak bisa apa-apa, jangan saya. Itu rendah diri namanya. Tetapi Maria adalah orang yang rendah hati. Sekalipun pada waktu itu Maria sepertinya dianggap remeh, dianggap sepele, sebab dia berasal dari tempat yang gak diperhitungkan. Di dalam ayatnya yang ke-26, Lukas pertama ayat yang ke-26, di sana dikatakan, dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kota ini kalau Bapak Ibu belajar firman Tuhan, kota Nazaret ini adalah kota kecil, kota terpencil, kota yang tidak diperhitungkan. Mungkin orang pada waktu itu menganggap Maria, siapa sih Maria? Mungkin ya. Tetapi Maria tidak berkecil hati. Maria tidak kemudian merasa diri, jangan saya Tuhan, siapa saya, enggak. Kalau kita belajar di pasal itu. Justru Maria katakan, jadilah padaku menurut perkataanmu, sebab sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Maria menyadari, ya. Jadi yang pertama kita belajar dari pribadi Maria ini, dari ayat firman Tuhan yang kita baca, perikop yang kita baca ini. Maria adalah salah satu contoh orang yang rendah hati. Dia tidak rendah diri. Dia hanya menyadari bahwa dia adalah, kalau mau dipakai Tuhan, itu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Itu semua oleh karena anugerah Tuhan. Haleluya. Selanjutnya kita belajar dari Maria. Maria adalah orang yang mau. Saya tekankan di sini. Maria adalah orang yang mau dipakai Tuhan. Maria adalah orang yang mau memuliakan Tuhan dengan hidupnya. Sekalipun mungkin cara Tuhan pada waktu itu Maria alami bahwa kok begini banget rasanya, begitu. Tetapi Maria cepat menanggapi maksud Tuhan, menanggapi firman Tuhan, apa yang disampaikan. Maria mau dipakai oleh Tuhan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Itu adalah bukti Maria mau. Selanjutnya kita belajar tentang bagaimana Maria itu mau melakukan rencana Tuhan. Karena Maria sadar diri. Haleluya. Haleluya. Maria tidak menyombongkan diri, aku dong yang dipakai Tuhan. Tidak. Tetapi Maria sadar siapa dirinya. Dia hanyalah alatnya Tuhan. Dia hanyalah hamba Tuhan yang Tuhan tetapkan untuk mau dipakai oleh Tuhan. Kandungannya mau dipakai untuk melahirkan seorang anak yang nantinya akan menjadi raja dan sebagainya, yang namanya Yesus yang sekarang kita kenal. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, keadaan Maria yang tidak enak itu, tetapi sebagaimana di Injil Matius pasal yang kelima ayat 10 dan 11, di sana ada ucapan bahagia. Di sana dikatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Ayat 11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat.
keadaan Maria sempat alami seperti ini. Tetapi sekali lagi Maria cepat tangkap maksud Tuhan. Maria mau dipakai, Maria mau memuliakan Tuhan dengan hidupnya. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, Efesus pasalnya yang kedua di sana ditulis, Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10 di sana ditulis, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, Yesus mau supaya kita hidup di dalamnya. Haleluya. Yang Tuhan mau untuk kita lakukan adalah melakukan pekerjaan yang baik yang sudah disediakan oleh Allah, yang sudah dipersiapkan oleh Allah, yaitu melalui kebenaran firman Tuhan ini. Dari firman Tuhanlah kita dapat melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Haleluya. Itu yang Tuhan mau. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Puji Tuhan. Di dalam Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Biarlah ini juga yang menjadi kerinduan kita kepada Tuhan. Tuhan, aku mau melalui hidupku, aku mau memuliakan Tuhan. Melalui hidupku, perkataanku, perbuatanku, aku mau memuji Tuhan. Biarlah orang lain yang melihat hidup kita, mereka juga memuliakan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus tolong kita semua. Kiranya melalui renungan firman Tuhan saat ini menolong kita, mendorong kita supaya hidup kita terus ada di dalam urapan Tuhan. Terus ada di dalam hadirat Tuhan dimanapun, kapanpun. Lakukan segala sesuatu oleh karena kita mau menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena kita mau memuliakan Tuhan. Tekanan apapun, apa yang membuat hidup kita tidak nyaman, kita mau lawan itu dengan memuji Tuhan, dengan memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Melalui puji-pujian yang akan kita nyanyikan. Angkat hati kita, angkat jiwa kita untuk mau menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan dengan hati kita. Bukan karena kita bisa lagu ini, tetapi mari kita mau menyembah Tuhan. Tuhan, aku mempersembahkan hidupku untuk memuliakan Engkau. Dan malam hari ini kita mau sembah Dia dengan puji-pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ku Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, sementara kita menyanyikan pujian ini, ajak jiwa kita, hai
melimpahkan segala kebaikannya. Sekalipun dalam keadaan tertekan, sekalipun dalam keadaan yang tidak enak saat ini mungkin, ajak jiwamu, ajak hatimu, angkat hatimu, sembah Tuhan. Rasakan hadiratnya, rasakan Dia ada menjamah, menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Saat ini, saat Tuhan hadir, Roh Kudusnya ada. Percayalah, Roh Kudus ada bersama dengan kita dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini mengikuti ibadah doa ini. Nikmati hadirat Tuhan, nikmati Tuhan sendiri, nikmati firman-Nya. Haleluya. saat ku hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini urapan-Mu ku rasakan. Saat kita menyembah Tuhan, kita nikmati hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat kita ada di dalam hadirat-Nya, kita menikmati janjinya, kita nikmati apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Di sanalah kita dapatkan ketika kita masuk dalam hadirat-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ku sembahkan, saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu. Amin, haleluya. Kami Hadirat-Mu percaya Roh Kudus-Mu ada di tengah kami Tuhan. Haleluya, haleluya, hadirat-Mu ku rasakan saat ini. amin, amin. Saat Manapun Bapak Ibu Saudara, nikmati, sembah Dia dengan kesungguhan hatimu, dan kita akan menikmati Tuhan, kita akan menikmati hadirat Tuhan, dan biarlah hidup kita terus menyembah dan memuliakan Tuhan. Glory, glory, haleluya. hadirat-Mu ku rasakan saat ini. Amin. Saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah Yesus, sembah Yesus dengan ucapan bibirmu. Sembah Tuhan, katakan haleluya, 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 haleluya. Angkat hatimu menyembah Tuhan, bersyukur, bersyukur dan percaya bahwa masing-masing kita ada kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Kita mau dipakai oleh Tuhan, asalkan kita mau, asalkan kita mau dipakai Tuhan, asalkan kita mau hidup memuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam hadirat Tuhan kita bisa tanggalkan semua tekanan hidup kita, masalah hidup kita, sebab di dalam hadirat Tuhan ada kemenangan, kemenangan yang besar. Haleluya, haleluya.
seperti Maria, dia bisa memuji Tuhan, Maria bisa bergembira, Maria bisa memuliakan Tuhan ketika dia tahu ada kehendak Tuhan yang harus dia lakukan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kami mau menikmati Engkau Tuhan, supaya hidup kami terus memuliakan Engkau. Roh Kudus, Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami hidup memuliakan Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami, layakkan kami. Glory, glory, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau mau pakai anak-anak-Mu, Engkau mau pakai umat-Mu menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Segala hadirat-Mu dirasakan oleh umat-Mu Tuhan. Engkau melawat jemaat-Mu, Engkau melawat umat-Mu yang datang menyembah Engkau. Ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Glory, glory. Yesus, Yesus, Engkau baik. Kau sungguh Yesus, Yesus, nama yang indah, nama yang menyelamatkan kami, juru selamat kami. Haleluya, Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu. amin, haleluya. Ku selalu Kita mau sembah Dia, kita mau puji Dia. Kita sudah menerima kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita sudah menerima kemurahan Tuhan. Haleluya, haleluya. semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Nyanyikan lagu ini Bapak Ibu Saudara dengan pengertian yang benar bahwa kita sudah menerima kebaikan Tuhan. Layaklah untuk kita berterima kasih kepada Tuhan, untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita sembah Dia dengan pujian ini. Haleluya,
selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Ku mau memujimu, haleluya. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, Teruslah kita menyembah Tuhan. Seperti Maria, dia tanggalkan segala ketakutannya, dia tanggalkan segala ketakutannya dan kekhawatirannya akan ancaman dan sebagainya. Dia percaya bahwa apa yang sudah difirmankan kepadanya itu akan terjadi, bahwa dia akan melakukan kehendak Tuhan, sebab dia adalah hamba Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Sembah Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Apapun keadaan kita saat ini, biarlah itu tidak menghalangi kita untuk menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Apapun keadaan kita saat ini tidak menghalangi kita untuk kita memuliakan Tuhan. Apapun keadaan kita saat ini tidak membuat kita semakin tertekan, tetapi biarlah itu akan kita kalahkan dengan memuji Tuhan. Dan orang lain yang melihat hidup kita, mereka pun akan menyembah, memuliakan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tolong umat-Mu Tuhan, lawat umat-Mu. Biarlah mereka boleh bebas menyembah Tuhan, mereka boleh bebas memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Kami tidak akan melupakan setiap kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Dan itu yang membuat kami bersuka cita, itu yang membuat kami bergembira Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Glory, glory. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang menciptakan alam semesta ini, Engkau yang menciptakan segala sesuatunya dengan maksud itu semua untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, glory. Haleluya, 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 haleluya. Engkau yang sudah selamatkan kami Tuhan, untuk kami boleh kembali memuliakan Engkau. Haleluya. Kami manusia yang sempat kehilangan kemuliaan-Mu karena kami manusia berbuat dosa, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena Engkau juru selamat kami yang menebus kami, sehingga kami alami kemuliaan Tuhan lagi. Kami mencerminkan kemuliaan-Mu Tuhan. Dan biarlah itu hidup kami ini juga kami mau pakai untuk memuliakan Engkau. Terima kasih.
Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan. Glory, glory, glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menikmati Engkau Tuhan, kami menikmati hadirat-Mu. Haleluya, glory, glory, haleluya. Kemuliaan Tuhan yang atas kehidupan umat-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Makasih Yesus, Kemuliaan hanya bagi Tuhan. haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih. Allah kami, Tuhan kami, berlayaklah Engkau. Terima kasih buat hadirat-Mu. Kemuliaan, hormat dan kuasa. Engkau yang jadikan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Sekaliannya ada dan dijadikan. Engkau layak Tuhan. Dia Yesus yang layak kita sembah. Dia Yesus Allah kita, Dia Yesus Tuhan kita, Dia Yesus juru selamat kita. Haleluya, haleluya, sembah Dia, muliakan Dia. Haleluya, haleluya. Memegang kemuliaan, hormat dan kuasa. Amin, amin, haleluya. Engkau yang jadikan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Sekaliannya ada dan dijadikan. Engkau layak Tuhan. Engkau yang jadikan segala
Tuhan kami sembah. Engkau layak Tuhan kami tinggikan. Sebab Engkau adalah Allah kami, Engkau Tuhan kami, Engkau Juru Selamat kami, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau sudah mengingatkan kami bahwa hidup kami ini adalah milik Tuhan. Hidup kami harus memuliakan Tuhan. Dan terima kasih buat janji firman-Mu bahwa masing-masing kami Engkau mau pakai untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan. Tolong kami Allah Roh Kudus, mampukan kami untuk kami tetap bersuka cita, tetap bergembira ketika kami melakukan kebenaran firman-Mu, ketika kami memuliakan Engkau. Sekalipun kami harus hadapi tantangan Tuhan, kami harus hadapi hal-hal yang tidak mengenakan jasmani kami, tubuh kami. Tetapi kami percaya ketika kami lakukan firman-Mu, ketika kami lakukan kehendak-Mu, apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan Tuhan, dengan kekuatan Roh Kudus kami dimampukan. Dan kami mau Tuhan, apapun juga yang kami kerjakan, yang Tuhan percayakan, kami mau kembalikan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu dimanapun jemaat Tuhan berada. Dimanapun mereka yang mengikuti ibadah ini ya Tuhan, Engkau hadir bersama mereka dan Engkau menjamah, memenuhi mereka dengan hadirat-Mu, dengan Roh Kudus-Mu. Mengucap syukur buat semuanya Tuhan. Sebelum kami akhiri ibadah doa kami malam ini, saat ini kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia, kota kami Jakarta ini Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan kemurahan-Mu, bahkan setiap wilayah yang ada di Indonesia ini Tuhan, yang dimana ada anak-anak Tuhan yang berdoa, ada hamba-hamba Tuhan yang melayani di sana. Tuhan berkati, Tuhan selamatkan bangsa kami, Tuhan selamatkan juga kota Jakarta ini juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terus berdoa buat Bapak Gembala kami, buat para wakil gembala, buat seluruh jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kami layani. Tuhan tolong kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami untuk melewati masa-masa kesusahan ini, masa-masa pandemi ini Tuhan. Tetapi dengan Engkau kami percaya kami alami kemenangan demi kemenangan, sehingga hidup kami terus memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih semua yang terlibat dalam ibadah doa malam hari ini. Tuhan memberkati kami semua. Dan biarlah Tuhan semua yang kami lakukan, sekali lagi kami mau kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ampuni setiap dosa kesalahan kami, ampuni pelanggaran kami ya Tuhan. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Kami sudah menikmati hadirat-Mu, menikmati firman-Mu. Dan kami mau akhiri ibadah doa kami malam ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.